Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di Ringkas Cerita. Kali ini saya akan meringkaskan kalian salah satu film yang lucunya bikin perut keroncongan. Film ini berjudul Idiocracy yang rilis tahun 2006. Seperti biasa, tanpa panjang kali lebar, selamat menikmati. Berawal dan bersetting tahun 2005, di awal film kita dijelaskan bahwa evolusi manusia pada titik balik. Sebagian besar teori fiksi ilmiah memprediksi bahwa masa depan manusia akan lebih maju dengan orang-orang yang lebih cerdas. Tetapi karena manusia sudah berada di puncak rantai makanan, evolusi mereka berubah menjadi lebih buruk. Seiring waktu, orang-orang menjadi semakin dablek. Dalam kondisi seperti itu, seorang pustakawan Angkatan Darat Amerika Serikat bernama Corporal Joe Boyer didekati oleh atasannya yang mengusulkan dia untuk menjadi bagian dari sebuah eksperimen penting. Joe yang sebelumnya berencana menjadi seorang pustakawan hingga pensiun pun kesal, tetapi dia harus mengikuti perintah tersebut. Di tempat lain, para perwira tinggi angkatan bersenjata tengah mengadakan rapat sangat rahasia dan penting. Jenderal Colin menyampaikan ide-idenya kepada para perwira lainnya. Dia mengatakan bahwa para ilmuwan telah menemukan pot hibernasi manusia yang dapat mengawetkan manusia untuk jangka waktu yang tak terbatas. Hal ini dilakukan agar manusia bisa menyimpan orang-orang terbaik mereka saat mereka berada di puncaknya dan menghidupkan mereka kembali saat dibutuhkan. Mereka telah memilih Joe sebagai percobaan uji coba pertama karena dia adalah pria yang paling umum dan rata-rata di dalam satuan militer. Ia juga tidak punya kerabat dekat. Demikian pula mereka juga membutuhkan seorang wanita untuk eksperimen ini, tetapi mereka tidak menemukan orang yang tepat di dalam militer. Oleh karena itu, Colin memilih seorang tuna susila bernama Rita. Dia menunjukkan foto dirinya dan manajernya Rita, Upgrade, tengah pesta bersama yang membuat semua orang di ruangan merasa aneh. Colin mengakhiri presentasinya dengan mengatakan bahwa subjek akan dimasukkan ke dalam pot besok dan eksperimen akan berlangsung selama 1 tahun. Karena eksperimen ini sangat dirahasiakan, para pejabat yang hadir dalam ruangan tidak diizinkan untuk menyebar informasi tersebut kepada siapapun. Keesokan harinya, Joe dan Rita berada di ruang tunggu. Joe memperkenalkan dirinya dan bertanya kepada Rita apa pekerjaan sehari-harinya. Agar tidak mengungkapkan bahwa dia seorang pelacur, Rita mengatakan bahwa dia seorang pelukis. Kemudian keduanya disuntik dengan infus dan dimasukkan ke dalam 2 pot hibernasi. Rita panik dan mencoba bangun, tapi Joe meyakinkannya bahwa para ilmuwan tahu apa yang mereka lakukan. Dia mengatakan bahwa mereka hanya akan berada di dalam pot itu selama 1 tahun, jadi semuanya akan berjalan dengan baik. Akhirnya keduanya tertutup di dalam pot tersebut. Namun semuanya mulai berjalan salah ketika Colin ditangkap dalam kasus prostitusi. Bersama dengannya, Upgrade juga ditangkap karena menjadi dalang di balik kasus prostitusi online. Oleh karena itu, sekarang tidak ada yang bisa mengawasi pot-pot hibernasi itu. Akibat skandal itu, pangkalan militer ditutup dan gedung tempat pot-pot tersebut berada dirubuhkan. Joe dan Rita berada dalam keadaan tidur dalam pot itu selama bertahun-tahun. Meskipun situasinya tampak buruk bagi keduanya, namun masih lebih buruk situasi yang dihadapi oleh manusia. Manusia mulai mengalami penurunan kecerdasan pada tingkat yang mengkhawatirkan. Grafik kecerdasan rata-rata menunjukkan penurunan yang drastis seiring berjalannya waktu. Beberapa orang berharap bahwa rekayasa genetika dan ilmu pengetahuan akan mampu mengoreksi tren evolusi yang menurun ini. Tetapi para ilmuwan yang paling pintar di seluruh dunia malah fokus pada eksperimen-eksperimen konyol seperti mencoba membalikkan kebotakan dan memperpanjang ereksi. Sementara itu, jumlah penduduk mulai meledak dan tingkat kecerdasan terus menurun hingga tahun 2505. Selama tahun-tahun ini, manusia tidak dapat menyelesaikan masalah dasar manusia seperti pengelolaan sampah, sehingga sampah telah menumpuk selama berabad-abad tanpa ada planning sama sekali. Hal ini menyebabkan terjadinya longsoran sampah besar pada tahun 2505. Suatu hari, longsoran sampah masif menyebabkan pot hibernasi Joe berakhir di sebuah rumah secara acak. Joe keluar dari pot dalam keadaan pusing dan bingung. Orang di dalam rumah tersebut bernama Frito Van Deho. Frito sama sekali mengabaikan tumpukan sampah dan orang asing di rumahnya dan terus menonton acara-acara aneh di TV. Dia hanya bangun dan meminta Joe untuk tidak berisik. Lihat sofa di rumahnya, keren bukan? Berfungsi sekaligus sebagai toilet agar dia tak perlu berdiri berulang kali. Lalu dia mengusir Joe keluar lewat jendela. Dunia luar terasa membingungkan bagi Joe dan dia berkata dalam hati bahwa begitu banyak hal telah berubah hanya dalam waktu 1 tahun. Namun tanpa dia sadari, dia telah berada di tahun 2505. Dia melihat sekelompok orang di tepi jalan yang berbicara dalam bahasa slang dan tak jelas. Joe dapat memahami mereka, tetapi ketika dia berbicara seperti dirinya yang sebenarnya, mereka mengejek Joe ketinggalan zaman. Joe yang bingung juga merasa pusing, jadi dia memutuskan untuk pergi ke
rumah sakit terdekat. Di sana dia pergi ke resepsionis dan mengatakan bahwa dia berasal dari militer. Wanita itu tidak mengerti apa-apa dan hanya menekan salah satu dari banyak tombol di mejanya. Sebuah suara meminta Joe untuk pergi ke area diagnostik di sebelah kanan. Bingung, dia mencoba minum air dari sebuah penampungan air, tetapi ternyata itu adalah minuman energi yang bernama Brondo, bukan air. Ketika Joe bertanya kepada seseorang di mana dia bisa minum air, pria itu tertawa pada Joe karena ingin minum sesuatu yang mereka gunakan di toilet. Ternyata semua orang di dunia ini menggunakan Brondo untuk mandi, minum, dan kegiatan sehari-hari mereka, sementara air hanya digunakan di toilet. Kemudian Joe pergi ke area diagnostik di mana dia harus memasukkan steker ke mulut, telinga, dan anusnya. Petugas kesehatan itu salah memasang steker yang sudah dia pasang di area tertentu. Dengan jijik, Joe mengikuti prosedur tersebut dan dikirim ke seorang dokter. Sambil menunggu, dia melihat tanggal 2505 tertulis di sebuah majalah, tetapi ia mengira itu adalah salah cetak. Dokter datang dan menjawab semua pertanyaan Joe tentang kesehatannya dengan jawaban angin lalu. Dia juga menyatakan bahwa Joe mengalami keterbelakangan dan meminta Joe membayar 5 miliar dolar. Saat itu Joe melihat angka 2505 tertulis di tagihan tersebut. Akhirnya dia menyadari bahwa dia sebenarnya telah berada di dalam pot selama 500 tahun. Joe hampir tidak percaya dan pergi ke jendela dan betapa terkejut dia melihat kondisi kota saat ini. Sementara itu dokter panik karena Joe tidak melihat tato warga negara di pergelangan tangannya. Joe pun ikut panik dan melarikan diri dari rumah sakit sementara dokter menelpon polisi karena Joe tidak membayar tagihan rumah sakit. Selanjutnya, narator film menceritakan kita bahwa Joe terbangun di saat dunia tengah dilanda krisis ekonomi dan dunia dalam keadaan paling nadir. Badai debu besar telah menghancurkan semua persediaan makanan dan film nomor 1 di negara itu bernama Ash alias pantat. Dia pergi menonton film pantat itu yang menang piala Oscar dan hanya melihat pantat seseorang selama 90 menit. Di malam hari, Joe ditangkap karena dianggap tidak terpindai dan ia dibawa ke pengadilan. Di sana dia diberi pengacara yang kebetulan adalah Frito Pandejo, pria yang pertama kali ditemui Joe pada saat dia bangun. Frito pun membulinya dan semua orang di pengadilan tertawa. Joe menyampaikan kasusnya dengan masuk akal dan menjelaskan mengapa dia tidak bisa dipindai. Tetapi para pengacara dan hakim hanya tertawa pada dirinya. Akhirnya hakim menyatakan dia bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara. Sementara itu Rita juga keluar dari pot dan mencoba menghubungi manajer dan pacarnya, Upgrade. Namun dia tidak berhasil karena telepon meminta 2.000 dolar hanya untuk menghubunginya. Saat itu dia dihampiri oleh seorang pria yang berhasil ditipu dan mendapatkan uangnya. Pada saat yang sama, Joe dibawa ke tempat tato otomatis di mana warga diberikan tato identifikasi yang membuat mereka terpindai. Mesin itu bertanya namanya, tetapi Joe mulai menjelaskan bahwa ia tidak yakin apa yang terjadi, not sure, karena itu mesin itu membaca namanya sebagai not sure atau tidak yakin dan mencatatkannya di pergelangan tangannya. Kemudian dia diuji IQ-nya dan diminta menjawab pertanyaan tentang penjumlahan dasar. Joe menjawab semuanya dengan benar dan ia kaget melihat orang di sekitarnya tidak dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk sederhana. Setelah itu dia dibawa ke penjara. Akhirnya dia mulai menyadari bahwa semua orang di dunia saat ini goblok semua. Jadi dia pun memberitahu penjaga bahwa seharusnya dia dibebaskan hari ini. Penjaga dablek itu pun membiarkannya pergi, tetapi alarm menyala ketika diketahui seorang narapidana melarikan diri dan polisi pun mengejarnya. Joe entah bagaimana bisa lepas dari mereka dan pergi ke tempat Frito lagi. Dia percaya bahwa seseorang telah menciptakan mesin waktu dalam 500 tahun terakhir dan meminta bantuan Frito untuk mencarikannya. Frito tidak setuju untuk membantu Joe, tetapi Joe menipunya dengan mengatakan bahwa dia akan memberinya 8 miliar dolar jika ia membantunya. Akhirnya Frito mengungkapkan bahwa dia tahu di mana mesin waktu itu berada. Tepat saat itu, polisi mengetuk pintu mencari Joe. Mereka berdua melarikan diri melalui jendela dan berkendara ke museum. Di perjalanan, mereka bertemu Rita yang masih menipu orang yang sama. Rita naik ke mobil mereka dan khawatir bahwa Upgrade akan mencarinya dan menagih hutangnya. Ia masih belum menyadari kalau Upgrade sudah lama mati. Setelah mereka berkendara, scanner di jalan memindai pergelangan tangan Joe dan memberitahu polisi lokasinya. Baterai mobil habis dan mereka keluar dari mobil. Segera setelah itu, polisi mendekati mobil itu lalu menembakinya dengan barbar. Setelah itu, orang-orang pun ikutan dan malah tambah suasana menjadi runyam. Joe, Frito, dan Rita melarikan diri dengan harapan bisa sampai ke mesin waktu itu. Kemudian Frito membawa mereka berdua ke Costco yang kini menjadi pusat semua perdagangan.
Frito bahkan mengaku ia kuliah di Costco. Saat mereka menunggu metro, Rita pergi ke kamar mandi. Sebelum dia kembali, pergelangan tangan Joe secara tidak sengaja dipindai dan seluruh media memberitakannya sebagai kriminal. Metro tiba dan Frito naik ke dalamnya, tetapi Joe menunggu Rita dan akhirnya ia ditangkap polisi. Namun kali ini dia dibawa ke Gedung Putih, alih-alih di penjara. Di sana Joe yang bingung bertemu dengan Presiden Komecho dan para menterinya. Komecho mengejeknya dengan mengatakan bahwa dia kira kepala Joe akan lebih besar karena dia pintar. Ternyata tes IQ yang diambil Joe di penjara membuat semua orang kaget karena dia memiliki IQ tertinggi yang pernah mereka lihat. Oleh karena itu, karena kecerdasannya, Presiden mengangkat Joe sebagai Menteri Dalam Negeri. Joe pun sangat kaget. Mereka menyatakan Joe sebagai orang paling cerdas di dunia. Semua orang lalu pergi ke gedung DPR, di mana Presiden mengumumkan bahwa masalah kelangkaan makanan dan badai debu akan diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri yang baru, Mr. Not Sure. Dia berjanji untuk mengampuni masa tahanan Joe jika dia menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu, pertemuan kabinet diadakan, di mana para menteri meminta Joe mencari solusi yang jenius. Joe secara acak mengatakan kata-kata yang rumit dan membuat mereka terpesona, percaya bahwa dia memang pintar. Kemudian Joe meminta Frito untuk mengambil peta lokasi mesin waktu, sementara dia mengalihkan perhatian para menteri itu. Selanjutnya, Joe membawa mereka ke sebuah ladang yang menjadi lahan pertanian. Dia juga meminta mereka mencari Rita karena dia mungkin bisa membantu mereka di bidang pertanian. Sekarang semua orang berada di ladang tempat Frito diam-diam memberikan peta kepada Joe. Pada saat yang sama, Rita tiba di sana. Joe membawa Rita dan berencana kabur menggunakan peta itu. Tetapi rencananya gagal ketika dia melihat bahwa peta Frito hanya berupa garis. Di saat itu Joe menyadari bahwa orang-orang menyiram tanaman mereka dengan minuman energi Borondo. Joe kembali mengadakan rapat kabinet untuk mulai menggunakan air sebagai gantinya. Para menteri berpikir ide Joe itu sangat buruk. Jadi, alih-alih berargumen dengan mereka, dia hanya mengatakan bahwa dia bisa berbicara dengan tanaman dan mereka ingin air. Joe tidak menyadari bahwa minuman energi tersebut menyebabkan garam terbentuk di atas tanah yang membunuh tanaman dan menyebabkan badai debu. Jadi sebenarnya dia sedang memecahkan masalah mereka. Beberapa hari berjalan sesuai rencana, tetapi segera stok minuman energi Borondo turun menjadi 0 karena produksi berkurang. Ini menyebabkan separuh populasi menjadi pengangguran. Mereka berdemo dengan rusuh di luar Gedung Putih. Berita lalu mengumumkan bahwa Joe diadili karena membuat orang menjadi pengangguran dan terbukti bersalah. Dia dijatuhi hukuman 1 malam di rehabilitasi. Di dunia aneh ini, rehabilitasi adalah ketika seseorang penjahat dikejar oleh truk besar di dalam suatu arena, sementara penonton bersorak-sorai. Biasanya, rehabilitasi berakhir dengan kematian penjahat. Joe dibawa ke arena itu, sementara Rita dengan sedih kembali ke gedung, siap pergi ke mesin waktu bersama Frito. Rehabilitasi disiarkan di televisi nasional. Joe dikejar oleh truk pembunuh raksasa dan dia diberi sebuah mobil kecil. Saat itulah Rita melihat tumbuhnya tanaman mawar di luar. Dia menyadari bahwa ide Joe untuk menyiram tanaman berhasil dan meminta Frito untuk membawanya ke arena itu. Rita berencana untuk menyiarkan tanaman tersebut di televisi agar hukuman Joe diampuni. Sementara itu Joe masih berusaha menyelamatkan hidupnya dari truk pembunuh. Rita tepat waktu dan menyogok seorang juru kamera untuk pergi bersama Frito dan merekam tanaman yang tumbuh. Lalu dia pergi ke ruang pengawas dan mengambil alih panel kontrol. Frito akhirnya mencapai ladang dan merekam tanaman tersebut. Video itu ditayangkan di layar besar. Melihat ini, Presiden Komecho menyelamatkan Joe dan mengampuni hukumannya sehingga orang-orang pun bersorak-sorai. Sekarang semua orang merayakan pesta di Gedung Putih. Rita mengungkapkan bahwa dia tidak ingin kembali ke masa lalu karena dia sekarang lebih menyukai masa depan ini. Joe kaget, tetapi dia tidak memaksa Rita untuk ikut bersamanya. Keduanya mengucapkan perpisahan terakhir. Tetapi sebelum Joe pergi, Presiden memanggilnya ke panggung dan mengangkatnya sebagai wakil presiden baru. Semua orang menatap Joe dengan mata penuh harapan, membuat Joe akhirnya setuju untuk tinggal di tahun 2505. Frito membawa Joe yang kebingungan ke mesin tersebut dan akhirnya terungkap bahwa mesin waktu itu sebenarnya hanya odong-odong alias tempat wahana bermain anak. Beberapa bulan kemudian, ketika Joe terpilih sebagai Presiden Amerika dan Rita menjadi istrinya sekaligus ibu negara pertama, di bawah kepemimpinannya era baru dimulai dan orang berharap manusia bisa kembali cerdas. Ia bahkan memiliki 3 anak dengan Rita yang dikatakan sebagai anak-anak paling jenius di seluruh dunia. Tamat, semoga terhibur dan sampai jumpa.